Oke, inilah bentuk dari perjanjian kerjasamanya. Habis itu baru SK tadi Pak Buya, baru dikukuhkan dengan SK tadi. Nah, jadi sudah payung hukumnya sudah 3 dokumen. Terakhir untuk bekerja nanti peraturan gubernur tentang petunjuk teknis percepatan UMKM kelas. Itu mengikat semua itu. Nah, menjadi panduan itu. Nah, itu dia. Sekaligus untuk minta dana kinerja komite, ya. Kenapa? Karena memang kalau diserahkan kepada pengusaha tidak bakal jalan untuk memfasilitasi kinerja ini. Jadi memang harus ada orang yang stay di situ dan bekerja di situ, punya kantor. Sama lah Mahathir 25 tahun membangun Malaysia. Nah ini 2045 nih Bu ya. Tidak bisa hanya 5 tahun, tapi melewati masa tugas 2 kali Pak Gubernur. 10 tahun. 10 tahun ya. 15 tahun. Jadi ya, kita skenario kan sekali Bu ya. Nah itu. Kalau udah masuk keluar galeri produk UMKM di galeri provinsi dari 19 kabupaten kota, tidak ada lagi cerita ready pasar. Tidak ada lagi cerita Pak. Kemana aja Pak Gubernur nanti itu yang dibawa Gubernur tenteng ini produk UMKM Riau, mau ke luar negeri mau kemana Sumbar itu datang duta besar ini dia silakan. Udah tinggal MOU yang dia kerjasama. Tapi kalau yang di galeri itu bahkan atau dirinya ada revenue sekali sekali 15 tahun. Ya, itu tergantung kita aja, karena kita kan ujung-ujungnya ke pasar Pak. Ya, galeri itu hanya ada tempat pajangan. Inilah produk UMKM yang kita kerjakan antara pelaku usaha dengan pemerintah bersinergi. Ini dia semua. Nah, gitu. Itu yang mimpi kita tuh keluarnya produk UMKM yang ada di galeri. Nah, habis dari galeri itu baru kita bangun outlet di provinsi-provinsi, di banyaknya orang Minang merantau di situ, bangun outlet. Macam Krisnanya Bali, contohnya dibangun di situ outlet. Ya. Iya, jadi bukan di Sumbar, bukan di Sumbar, tapi di luar provinsi lain yang sesungguhnya yang kita percepat itu adalah dalam pasar untuk mekanisme pasar yang kita harus kendalikan di situ. Iya, strategi marketingnya seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya banyak yang sampaikan, tapi waktu saya sudah mengurai itu tadi saya sudah urai satu persatu. Pokja 1 sampai 7 saya sudah urai apa-apa aja yang dikerjakan, siapa aja yang terkait sudah dikerjakan, termasuk masalah tanah wilayah sudah kita udah hire di situ semua, sehingga tidak ada lagi persoalan tanah, tinggal membuat aturan investasi di Sumatera Barat. Harus tanah sudah di-standby-kan oleh rakyat, silakan investor masuk, tapi menjadi saham bagi perusahaan itu, rakyat untuk di perusahaan itu silakan. Berarti masing-masing pemuda itu ada job semua apa yang sudah. Alhamdulillah. SOP semua punya lah. Iya, udah buat. Beda, mau ya kalau Ibu Ilma buat SK bisa minta seperti itu. Pasti kelondongan kan tugas nih. Kalau ini sudah sangat teknis, duduk bekerja, siapa aja terlibat sudah teknis. Ya, dalam lengkap semua. Ini contohnya yang jadi ada masing-masing job-jobnya juga. Ya. Kalau nggak seperti itu, istilah Melayu itu berkecai. Tapi strukturalnya, strukturalnya terbagi contoh. Nah, nih contohnya. Punya duduk sebenarnya. Aku bantu saya dia. Eko yang tidak do Eko yang boleh tugasnya. Termasuk. Yang nyebut reti itu ada. Yang nyebut timbangan itu Pak. Enggak kan mobil itu global. Pak, mau jadi sekretaris seperti ini. Oke, kan yang dulu udah. Oh ya, ini tim hijau. Kamu kok detail. Masing-masing ada. Ada ladok punya. Nah, masing-masing ada. Ada. SDA, berapa ada biaya sama itu. Jadi untuk di OPD. Ya, jadi OPD masing kan. Ya. Kalau infrastruktur PU saya kan.
Pokoknya OJK masuk pembiayaan. satu Jadi ya tidak ada over Ya, dan- capacity-nya tidak ada. bahan baku. Jadi nggak sembarang ngomong, tugasnya aja selesaikan. Ya. Nanti baru KIS-nya jalan, koordinasi, integrasi, dan sinkron, dan bersinergi. KIS jalan. Itu juga evaluasi berkala nih. Jadi Iya, ya, iya. evaluasi berkala mungkin 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Nah, iya. Evaluasi kinerja tim. Iya. Kalau nggak tuh, kalau seandainya jalan, Ya. silakan keluar. Renew. Karena ya jalan itu jalan. Opsi satunya. Lima peningkatan produksi barang dan Ya. jasa. Oke, kadin bidang. Itu yang Pak uraikan tadi itu, itu kan Iya, tujuan betul. itu. Oke, tetap kadin juga ya. Kadin juga. Kadin itu kan 32, Kadin. 31 wakil ketua umum 31 di struktur kadin itu. Jadi Unsur anggota apa? mendaftarkan ke Kadin Nasional, Kadin Indonesia itu dari Litbang Seko ke mendaftar Kadin Siko, ke Seko, mendaftarkan ke Kadin Nasional. Prioritasnya gitu. ya silakan ya ditunjukkan sudah di SK-kan Kadin semua oleh Kadin Indonesia. Kadin saya Kadin UMKM. Ya. Bukan Kadin Rosa, tapi Kadin UMKM. Jadi ya harus ada coupling berarti kawan TF ya. Undang-Undang 157 PP-nya kan masih satu. Jadi PP itu dirubah dulu menjadi tadi itu dua PP. Setelah PP dirubah baru dibuat Perpres tentang petunjuk teknis, tugas pokok dan fungsi kedua kadin itu Perpres. Sehingga bisa kan gitu untuk mengamankan UMKM itu dari intervensi usaha besar. Caro yang cerdas lain. Habis itu rencana kita membuat komite percepatan UMKM nasional yang SK-nya presiden. Itu kan agak tim percepatan. Tim percepatan pembangunan Riau. Komite percepatan pembangunan Riau. Oh, Itu kan ekonomi secara secara besar. Jadi awak bisa memakai untuk UMKM atas. Oh iya. Oh itu gue Iya kok, itu no. Itu guiding. Kamu kan baru ada yang di Sumatera Barat ini kan tim percepatan. Tim percepatan pembangunan Sumatera Barat itu yang tim 8 Malewang. 8 Malewang itu yang berada. tapi kan segala bidang. Ya, Kok Malewang. ekonominya jauh. Seluruhan ada detail cuma percepatan aja yang. Iya. Kemudian ada namanya majelis pertimbangan. Itu yang lebih tinggi yang lebih sampai ketiga. Itu yang lebih langsung pertimbangan itu. Itu pertimbangan memberikan masukan rekomendasi kita benar itu aja kerjanya. Nah, atau tim percepatan itu UMKM kerjanya merancang rencana strategis, kemudian merancang program-program untuk jadi PJND itu juga tentang yang di ketua itu ya suku Torut dari Jawa Barat semua waktu malam sorry yang coba khusus untuk UMKM itu tidak mungkin tidak kalau pokok jalan iya betul oke kalau kerja sesuatu oke berlalu kerjanya OPD dengan hanya OPD OPD ekonomi saja iya pas OPD ekonomi dengan KL Ya. pusat di daerah yang ekonomi karena kita kan bergerak di bidang UMKM berhubungan dengan UMKM aja. itu yang kita jelaskan jadi ada gubernur bentuk dua organisasi di luar pemerintah ya Iya betul. di luar struktural ya Betul. itu namanya pertimbangan kedua namanya Komite tim UMKM. kita belum tim percepatan dulu kalau itu tambah berarti 3 gubernur bentuk Itu aja tim percepatan UMKM atas itu aja. tim kita Iya, ekonomi enggak setelah UMKM kelas aja supaya fokus. iya. Karena 99% usaha di Sumbar UMKM dia. Oke, kalau itu jadi nanti dengan diklat teknis dan rupanya oleh buat itu kan nanti itu koordinasi dengan siapa? Dengan Litbang lah politik. Ya. Padahal sebelumnya itu kan nanti pokoknya
yang akan mengkoordinasikan kan Mardisko, Putih Bangkok, Ya. kan cerita dari itu. Ya. Dan itu ada dananya sebenarnya dianggarkan. Tapi mungkin kalau tidak ada nanti bisa berbeda. Jadi harus masuk ke berbeda nanti. Ya, OPD-nya. Iko gawainya OPD-nya adalah koordinasi asisten dua bidang ekonomi dan kemudian koordinasinya secara think tanknya adalah biro ekonomi. Habis itu baru OPD yang dikoordinasikan oleh biro ekonomi dan asisten. Nanti ada 10 OPD. Sudah 17 OPD. Itu baru OPD, belum KL. Nah, itu banyak orang terlibat. Dibagi aja dari itu. Iya, itu. Itu harus pakai tuh, pakai sekretariat, pakai tim Iya. Nah, namanya pun sekretaris eksekutif. pakai anggaran dong. Karena kerjanya bukan main lagi. Anggaran. Itu bisa juga perlu nanti ke DPRD itu anggaran kan harus terlibat juga. Kalau pergub itu bisa juga. Kalau negatif, kalau untuk Itu kan ada Pak. kalau negatif, kalau membawahi komisi barat. Dua. Bisa, Kami di satu. Tapi dua itu lah. Di pertanian, di perikanan, dan koperasi, UKM, perdagangan, kehutanan, harus sekitar 2 deh, 3 deh. Jadi setelah draft itu selesai, kamu perlu tuh hearing dengan DPR. Presentasi depan DPR kamu perlu. Kamu presentasi Pak depan DPR. Di perkenalan dulu Pak, itu presentasi. Ada Pak dari eksekutif itu kenalkan diri dulu, Pak pengamal diri aku bla bla bla, lalu jalan. Itu aja lah. Nah, ya, kamu itu membuka. Iya. Kamu jelaskan itu. Nah, Bukan membuka. Bu ya, benar. Itu ya, nyalek itu kan menambah kan. mau kita kecap. Tapi waktu tim yang kuat, Iya. kerjaan kuat. Makanya kan itu kan tim persiapan namanya Bu ya. Persiapan Bawa pembentukan percepatan UMKM kelas. Jadi aku lawan akar itu soalnya. Nah, bagian dari perjuangan. loh. Alah dari perjuangan akar itu. Iya kan? Kan cuma absensi lah dong ketua. Itu udah gak absensi. Kalau udah tidak absensi. Saya udah gampang tengah sekian udah saya dengar. Nah, SK tim persiapan tuh Saya udah. Hah? Saya udah. Saya udah. enggak sama saya enggak. Saya inisiator. Kalau kan dalam inisiator Pak. Itu kan Belum sih kalau dia kan di kota itu nak belum perintah. Ya yang mengistakan awak itu pertanyaannya. Jangan. Kalau kan inisiator. Tapi benar langsung. Nah, itu dia. Nah, buat tim persiapan dulu, baru setelah nanti Makanya terbentuk komite baru di SK-kan secara resmi. jadi kalau idealnya memang benar mengambil bahwa Iya, sertifikat atau minimal penunjukan sementara penunjukan untuk orang tertentu yang untuk cepat saja. Kalau sekarang itu melalui problem kebanyakan lagi. Ya. jadi tim persiapannya pertama dinas teknisnya dinas perdagangan, dinas koperasi dan UKM itu yang legislasi yang provinsinya. Kemudian dari sisi koordinatornya asisten dua dengan biro ekonomi itu sebanyak koordinator koordinatornya. Teknisnya 2 tuh. Lampe di sini kita tambah dari Kadin. Cukup itu membalik. Harus melibatkan Kadin lah. Iya. Iya Kadin. Jadi gini dulu kalau undang Kadin lah. Dulu. Lama kan udah pernah kali dong. Ada. Matang baru. Bukan yang matang mana tadi Pak matang. Terpilih. Nah, libatkan Kadin itu ada 31 waketum, libatkan ya sekretarisnya, ketuanya libatkan dan unsur yang bisa kerja lah membantu. Padahal yang mau ada berapa? Jadi SK honor gitu. komite itu kan dinas terkait UPD kan. Jadi ketua nanti langsung saya dah. Oke, kan proporsi kinerja ekonomi itu di bangsa itu 25% itu adalah pemerintah, 75% itu adalah usaha. Punya profesi. Tim persiapanku dalam bentuk surat tugas saja ya. Karena ada tugas itu. Ya. Tugas. Kalau surat tugas orang di luar dinas kan tidak bisa ditugaskan. Oh, salah. Jadi semuanya tuh. Kalau SK ribet lah kan harus ke biro dulu banyak di situ ya kan. Tapi
Tapi kan tadi mau melegalkan anak mau dilegalkan adalah Kalau menunjukkan nggak boleh ada menunjukkan. Gubernur boleh kan boleh kan? menunjukkan apa saja. Boleh. Kalau awak ya bisa dari musrik tugas Kan gubernur tak orang kalau pun dia tugaskan tuh ini anak buahnya. bertugas. kami juga yakin kan lah di luar itu ada akhirnya ada pakai lagi. Kalau itu menunjuk, Oh, susah. KSN kenapa ya? Tapi usaha. misalnya penunjukan misalnya kalau itu ditunjuk ada gubernur, Kalau penunjukan satgas lah. penunjukan sudah. Surat Penunjukan, penunjukan. penunjukan, tidak usah surat tugas, penunjukan misalnya. Kalau gubernur saya menunjuk misalnya, menunjuk si A jadi ikut. Kalau saya SK, SK dia, itu disebut SK lah mau. Yang tersebut. Tapi itu juga meyakin bahwa surat juga, bukan itu ya, bapak sebut gubernur, nggak ada gubernur. Jadi ini lah yang lalu kan, yang lalu tim kan dua. Kemudian sekretariatnya mah ya di mana sekretariat kerjanya tim kan gitu kan. Ricky dah menyiapkan tempat dia tu yang untuk timbangan di ruangan apa? Ruangan wakil gubernur Ramo ya. Nah, situ je tak serti je tu. Tumpang juga istilahnya. Tumpang itu kan sama, itu kan gabung sebenarnya. Tim di luar pemerintahan kan situ aja gabung seluruhnya sekretariat. Bagi semeja je seorang. Pengambilan pendiko. Iya. Ada ledak di ruang gubernur. Yang selalu renovasi ini. Ledak di ruang gubernur Ramo, wakil gubernur sebelah itu. Oh, nanti. Ada, enggak ada. Di ruang Pak Wagub Ramo. Hmm. Waktu Gampur itu. Dulu kan ada orang Wagub, ada orang gubernur. Orang gubernur kayak Dewi ada, itu kosong tuh. Aduh, malah gonjong malah tidak itu mah sampai Pak Wagub Ramo. Kan ada Pak Wagub Ramo. Ya. Wagub Ramo, Ya. gubernur itu mah. Iya. Gampur mah. Ada rumahnya mah. Rumah Hancak, rumah gonjong, pasti sakit. Oh, itu kosong. Kosong. Di lantai 2 di wakil gubernur kosongnya tuh. Wakil gubernur Lampung waktu Gampung. So nanti kita kan Kosong tuh. akan presentasi. Itu yang buat deh. Makanya kau harus Rifki banyak kau. Serangan dan personal. Bersama infrastrukturnya harus ya. 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 Propertinya sekalian. Meeting room lah. Pokoknya harus Ada sekretari eksekutifnya harus siap aja. Nah bisa pejabat lah. Pejabat itu kalau banyak. Jangan pejabat Kalau dulu di Opsi 2 di mana ya? Opsi 2. dalam Kamu kapasitas sebagai bergabung dengan komite majelis pertimbangan percepatan majelis pertimbangan tadi yang di ruang Itu kepala dinas. Lampung. ya harus taat pada aturan kerja. Kok guiding itu. Enggak, artinya di situ tuh kan. Iya. Opsi 1 kan kantor wagub yang lama. Kantor ruang Wagub yang lama. Ruangan Wagub Lampung ada kantor. Ini kan menempe. So nanti kalau Tapi komite lah jalan, LPSE di itu target langsung jalan ya. Target aset omset itu langsung berjalan ke UMKM, langsung berjalan ke kabupaten. kedua yang Mereka federasi gitu. kantor gubernur Lampung, ruangan kerja gubernur waktu Iya, gempa. agak KSM lah. Waktu gempa. itu penunjukan Gempa bumi lah, gempa mah. perwakilan per Setelah itu. kabupaten. Hah? Penunjukan Ini setelah Dewi, kabupaten. tidak Kabupaten Dewi, dua SKM sama. Oh, itu kadang Nanti bupati diundang, bupati di kota diundang dari gubernur, bahwa provinsi sudah membuat ini tanpa tidak akan bisa tanpa dibantu oleh kabupaten kota. Tapi yang punya UKM itu kabupaten kota membantu bupati sebenarnya. Nah, dibajak masalah itu peluang kan. Iya. Nah, aku menjadi bupati Jadi komite menggerakkan, mengatur, tapi pelaku usaha utama yang yang mengeksekusi. UMKM. ya pelaku usaha yang Usahanya. Iya. Pelaku usaha itu perlu itulah kan provinsi asosiasi dan pelaku UKM itu yang bekerja. itu yang di Kebalon itu yang kuat. Wah kan ibarat regulasi kok, pendorong regulasi, Pak, mendukung, memfasilitasi. Ya, nanti pelaku itu lah UMKM yang bergabung dalam itu, adinnya macam-macam asosiasi, pengusaha bla bla bla. Apa yang pun itu mereka itu. Itu makan waktu juga kerja mereka. Lei kue tu. Oh, tanyalan apa hilang saya. Nak ya.
Buya Ya kalau sebagai berarti itu lalu kemudian hilang nilai. KTP Riau dia bahasa. Hilang nilai. Apa nilai? Kok kilang arah sudah. Aduh. Kan tipe biar Meldi tanya kok. Bagus saja. Gua pagi ini start aja, Bu. Apa lagi hilang aja, bakal aja. Ya meko dia ilmu ilmu jalan seorang meko selesai rumah. Makanya kepada instansi koordinasi, instansi teknis itu yang harus di pemahaman dulu. Ini jalan seorang yang harus bisa. Kalau usaha fungsinya lah tahu pasar. Cuman sama kok ngurus di masing-masing yang itu aja, tidak membantu kalau daerah. Iya, mungkin Buya Diano lah selesai sudah ya. Ya, mungkin yang main silakan. Bapak kalau ada yang ada. Ya, kalau yang ingin pakai masukan Pak. Mungkin lagi pada sholat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati. Kalau ada pertanyaan atau apa, mungkin gimana diskusi di WA group aja. Karena waktu dan benar. Nah, Pak Asman namanya. Silakan Pak Jismun. Kalau ada masukan dari uraian dari Pak Sucik. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Ambo mohon maaf karena baru kenal jo ibu, jo bapak-bapak sadanya, tapi secara silaturahim kekeluargaan Keminangkabauan, insya Allah tidak jauh-jauh kemana dah. Tapi yang paling penting awak dalam pertemuan sore hari ko merupakan suatu hal yang sangat barokah, insya Allah. Karena kita memikirkan orang-orang kecil gitu. Maaf. Iya Pak. Maaf Pak, ada gangguan. Jadi Ambo pertama mengucapkan terima kasih Pak bahwa ada kesempatan itu, dan Ambo sedikit ada pengalaman aja di Kementerian Perdagangan dulu di Jakarta, dan pernah juga sekolah seketek ke Amerika, terus tercampak ke Jepang gitu. Akhirnya Ambo pensiun, dan alhamdulillah sebelum pensiun dapat juga masuk ke mana seketek, ada pengetahuan juga mengenai regional development dan lain sebagainya. Ambo sependapat ya Pak Asril lah, kita bisa bahas apa yang beliau sampaikan, dan insya Allah itu adalah kerajo gadang dan mimpi kita untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah baik Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Bapak-Bapak semuanya dan dapat membuat sesuatu itu kepada menempatkan rakyat Minangkabau sebagai subjek, Pak. Selama itu maaf, amulie rakyat itu jadi objek. Jadi bahwa kita kembali membalikkan rakyat itu sebagai subjek. Rakyat dalam hal itu adalah bidang UMKM-nya gitu tentunya. Dan barangkali hal-hal lain spesifik Ambo ikut mendorong dan mensupport kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan bersama, dan insya Allah apa yang Pak Asril telah sampaikan Ambo sudah juga telaah, memang itulah yang harus kita kerajokan bersama-sama untuk kepentingan rakyat Minangkabau. Jadi sementara Pak, mohon maaf Ambo baru sampaikan begitu saja. Lain-lain bisa kita diskusikan lebih lanjut, apalagi 7 hal pokok yang disampaikan oleh beliau tadi, itulah basic masalah yang kita harus hadapi bersama. Dan terus terang Ambo secara pribadi ingin bahwa UMKM ini adalah merupakan pokok subjek daripada kegiatan kita di Sumatera Barat di dalam pembangunan ekonomi regional Sumatera Barat. Dan Ambo kawan-kawan terutama dengan almarhum Bari Jambe, menantunya Bung Hatta, kami mencoba untuk membuat sesuatu kegiatan yang memang berbasis kepada nagari, Pak. Jadi rapid rural recognition, nah itu barangkali Pak basis yang perlu kita pikirkan, sehingga tidak ada satu negari pun yang tertinggal di dalam kegiatan pembangunan regional itu.
barangkali hal-hal lain dapat kita diskusikan lebih lanjut. Ambo mengikuti saja semua, dan insyaallah hal-hal yang Ambo bisa ikut berpartisipasi, berkontribusi dan lain sebagainya, insyaallah kita bisa menjalankan bersama. Khusus untuk di luar negeri, mungkin Ambo ada sedikit juga hubungan-hubungan ke baik Amerika, Kanada, dan juga di Jepang terutama, dan di Timur Tengah, Eropa. Barangkali itu semua ada jaringan-jaringan dan bisa kita manfaatkan optimal dan maksimal untuk pengembangan UMKM Sumatera Barat. Jadi lain-lain Ambo tidak mau terlalu berpanjang-panjang, tapi insya Allah marilah kita dengan konsep dan suatu gagasan besar dan adok ini kok kita bisa jalankan bersama, Pak. Sementara demikian, Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Semun telah memberikan masukan dan semangat yang luar biasa. Insya Allah, amin. Ya. Terima kasih. Kita bangun Sumatera Barat. Amin. Siap. Agar kita bisa sejahtera seperti daerah lain. Dan kita menjadikan sumbernya sebagai percontohan di Indonesia. Kita mampu menjadikan rakyatnya sejahtera, madani, gitu kan Pak? Dengan siap Pak. Kita Pak Meldi. Terima kasih Pak Asrun. Sama-sama Pak. Silakan, masih ada yang lain, kita masih Pak, Insinyur Rizal itu ada konsep mengenai pertanian itu, barangkali Pak, izin kalau ya, beliau lah siap. Ya silakan. Pak Rizal masih ada nggak? Atau masih ada Pak? Ya, Insinyur Rizal Kubang, masih ada nggak? Udah keluar kayaknya. Udah ada. Ya. Udah keluar. Oh ya tadi. Ya. Udah ada, kita sholat dulu. Oh iya, ada. Udah berangkat itu. Tadi ada Pak Rizal. Udah banyak keluar. Oke. Pak Ilamadi mungkin lagi sholat. Sholat dulu. Atau Pak Fatihah dulu atau baca? Salam untuk semua bunda-bunda Pak. Biar dulu. Oke Pak, kita sholat dulu. Skor aja dulu kali nak. Dibikin ya, pengumuman aja kita kali. Skor Pak, pertemuan kita. Nanti habis sholat sholat maghrib kita lanjutkan lagi kalau masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu beserta Gumitin seperti pada maghrib, setelah maghrib ini yang kami banggakan. Tadi kita sudah selesai menyampaikan rencana program-program yang dilaksanakan dan juga telah kita dengarkan masukan-masukan dari Bapak Ajasmun ya, dan juga dari yang lain. Silakan kalau ada dari Bapak yang hadir memberikan masukan-masukan sehingga program-program yang akan kita akan nanti bisa lebih baik lagi dan lebih sempurna. Kita silakan Pak Irawadi, Idja atau Pak Mazhar Asari, Ibu Seda. Selesai Zoom meeting, tinggal kesimpulan langkah-langkah berikutnya dari skenario yang kita bahas hari ini. Tentunya secara kerja persiapan pembentukan komite naik kelas Sumatera Barat itu harus ada timnya yang dibentuk oleh kepala daerah karena ini menyangkut dengan Sumatera Barat. Nah, tim ini bekerja untuk mempersiapkan pembentukan komite percepatan UMKM kelas Sumatera Barat tahun 2021-2024. Nah, tim ini bekerja secara legal, nanti di SK-kan atau ditunjuk oleh gubernur dengan SK gubernur, katakanlah seperti itu. Kemudian juga sekretariatnya tentu nanti akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, di mana sekretariatnya termasuk biaya operasionalnya juga akan dipikirkan oleh pemerintah daerah kerjasama dengan Kadin Indonesia Sumatera Barat. Mungkin itu kesimpulan kita. Tahapan-tahapan ini nanti serahkan pada ketua persiapan pembentukan UMKM kelas selanjutnya untuk melanjutkan, dan sementara itu tentu kita mulai mau taati mengurai kinerja berikutnya setelah SK keluar ya, supaya kita legal diketahui oleh semua pihak. Itu mungkin ketua kesimpulan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hormati, jadi telah sampaikan kesimpulan rapat kita pada sore hari ini. Ya, yang terakhir adalah kita akan meminta SK atau penunjukan dari Gubernur untuk tim dan persiapan dari komite ini. Pak Iramadi tadi online nggak ya? Nanti juga nanti kita akan membuat rumusan-rumusan, kemudian juga nanti kita diskusikan lagi, sehingga nanti kita akan melahirkan rencana-rencana strategis kita, sehingga nanti komite kecepatan UMKM kelas itu akan bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kita insya Allah akan mendukung gubernur kita untuk mewujudkan bagaimana UMKM Sumatera Barat itu naik kelas dan meningkat kesejahteraannya, sehingga terwujudlah Sumatera Barat yang sejahtera dan madani. Itu yang dapat schedule hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menyusul melalui WA jika nanti Bapak dan Ibu yang bergabung dalam UMKM naik kelas, silakan nanti kita bahas lagi berikutnya dan kita jadwalkan untuk menindaklanjuti pertemuan kita pada sore hari ini. Demikian, terima kasih. Saya untuk pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Iramadi tak? Ada Pak Iramadi. Tunggu dulu. Gimana Pak? Siap? Kesempatan dulu. Siap. Baik, Pak Iramadi. Halo? Pak Iramadi. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, mohon maaf agak terlambat ngikutin tadi ya ke Bapak sekalian. Saya perkenalkan diri, nama saya Iramadi, Pak. Ya. Sudah tua, sudah manula. Iya, mantap. Kebetulan saya tinggal jauh, saya tinggal di domisili di Jogja, Pak. Ya. Di Yogyakarta, tapi kegiatan masih, alhamdulillah masih banyak kegiatan di Jakarta. Ini mondar-mandir, Pak. Nah, kebetulan saya juga bingung untuk kok saya ditaruh di situ sebagai apa. Gitu. Saya juga tidak punya keahlian sebenarnya, Pak. Ini mohon maaf. Kebetulan dulu, tidak apa-apa kita cerita ya, Pak. Saya ini saya Bapak apa nih yang mimpin tadi Bapak sebagai apa Bapak nih? Siapa Bapak nih? Gus Wardi, Pak. Ah? Gus Wardi. Pak Gus Wadi, sebagai apa Bapak di Pemda? Kepala Dinas, Pak. Kepala Dinas Perikanan. Woy, mantap kali, mantap kali. Kata kami orang Medan mantap kali itu. Lautan, ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Saya dulu pernah tahun 2011 sampai 2012 saya ditunjuk oleh Pak Darmin Nasution sebagai konsultan pengembangan ekonomi syariah dan usaha kecil di Sumatera bagian tengah, Pak. Mungkin Bapak pernah baca tulisan saya dulu, lumayan sering dulu di Padang Express atau di Singgalang. Saya lakukan itu sebentar, Pak, walaupun diminta itu minimal 1 tahun. 6 bulan saya udah kabur, Pak. Udah kabur, saya kembali ke Jogja karena kebetulan dukungan-dukungan yang itu tidak sesuai yang seperti yang saya harapkan gitu. Nah, kemudian alhamdulillah waktu itu ya belum sempat terlalu total karena baru 6 bulan. Saya didukung oleh Pak Romeo Rizal Panjalam, pimpinan Bank Indonesia Padang. Bapak barangkali masih ingat Pak tadi ya. Romeo, sahabat kita. Ya, Romeo. Saya dulu lama kerjasama dengan beliau waktu beliau dulu saya diputi dia di Medan, kemudian dia dipindahkan ke Sumatera Barat, ke Padang, membawa 4 provinsi. Nah, saya tetap di Medan, Pak. Oh iya, Pak. Nah, setelah itu saya ditugaskan untuk mendampingin Pak Romeo untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, usaha kecil dan ekonomi syariah di Sumatera bagian tengah, di 4 provinsi, Pak. Oh iya, ya, Pak. Hanya itu modal saya, Pak Gus Hadi. Jadi tidak punya keahlian lain. Dan kebetulan saya memang berminat di bidang itu dari dulu. Dimanapun saya ditempatkan, selama bekerja saya selalu melakukan kegiatan UMKM ini, walaupun itu bukan tugas kami dari Bank Indonesia. Alhamdulillah juga dulu saya pernah di Jawa Timur,
pernah di Papua, dan pernah di Jogja. Selain itu, seluruh di Medan, membawai Sumatera Utara dan Aceh. Nah, kemudian saya ingin gambarkan sedikit bahwa saya belum dapat gambaran dari Bapak-Bapak sekalian yang dimaksud dengan UMKM naik kelas itu apa. Nah, itu saya belum dapat. Apa kriteria-kriterianya yang dikatakan naik kelas itu? Karena begini, ini mengacu kepada data-data yang ada. Itu sepanjang pengetahuan saya, dari UMKM, mikro itu yang paling banyak. Di nasional itu sekitar 98% itu mikro, Pak. Artinya apa? Untuk kecil dan menengah hanya sekitar 2% berarti kan. Dan agak berbeda Sumatera Barat barangkali lebih jauh lagi dari itu karena hampir semua mikro mungkin. Kalau yang menengah, yang kecil menengah itu bisa ditunjuk pakai jari itu. Nah, jadi ini yang pikiran saya nih, mudah-mudahan saya juga ada melihat bapak-bapak sudah bergerak, sudah saya amatin dalam pergerakannya sudah cukup bagus, sudah bergerak jauh, sudah memiliki konsep-konsep yang ini. Mungkin saya hanya memberikan suatu pandangan saja bahwa kalau yang mikro tidak kita fokuskan untuk kita tangani, itu bisa dikatakan karena mayoritas mereka di atas 98%, itu berarti UMKM naik kelas itu bisa dikatakan gagal. Kalau tidak fokus kita kepada mikro. Ini saya kemukakan ini. Saya contohkan begini. Seperti di Jawa Barat, di Jawa Barat dan Jawa Timur itu semua arahnya ke mikro, Pak. Yang namanya kecil menengah itu tetap ditangani seperti yang kita lakukan sekarang, tetapi itu lebih kepada marketingnya, kemudian bantu-bantu teknis, sedikit bantuan teknis. Itu fokusnya begitu. Kecuali Sumatera Utara. Sumatera Utara memang yang ditangani itu adalah kecil dan menengah, tetapi mikronya bukan ditinggalkan. Mikronya lebih hanya masalah marketing dan masalah teknis saja. Masalah kapitalnya hanya sedikit. Ya. Jadi saya ingin gambarkan kepada Bapak sekalian, masalah pokok dari yang mikro itu adalah akses ke perbankan. Artinya apa? Mereka tidak memiliki akses kepada permodalan. Nah, langkah inilah yang kami lakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, bahwa fokus pertama kita untuk mengangkat UMKM adalah mengangkat mikro itu dengan permodalan, itu fokus ke permodalan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menciptakan microfinance yang berbasis masjid, yang dekat sekali dengan mikro itu satu. Yang kedua, melakukan dana bergulir ke seluruh mikro. Jadi kita tidak libatkan untuk kecil dan menengah dalam dana bergulir. Saya contohkan begini. Barangkali Bapak pernah dengar di Jawa Timur ada namanya Bank Gakin. Bank Gakin itu bank keluarga miskin, tapi sebenarnya bukan bank, tapi itu dana bergulir. Kebetulan saya dulu salah satu inisiatornya di sana. Yang modal pertama kami, karena itu namanya omset, itu hanya 100 juta, Pak, modal pertama. Sangat-sangat kecil. 50 juta dari BMPD di Jawa Timur, 50 juta lagi dari Pemda. Jadi Pemda nggak bisa ditinggalkan, Pemda harus ikut di dalam ini. Gitu. Bagus seperti Bapak-Bapak sekalian sekarang, tandem Pemda tuh nomor satu, harus nomor satu, karena mereka yang punya akses. Nah, kemudian dana bergulir ini bergerak, Pak. Pertama dulu di Kelurahan Bintoro kami lakukan, dan kedua di Kecamatan Rambi. Nah, saya masih ingat tuh tahun-tahun itu masih tahun 2006 lah, Pak. 2006. Nah, itu dalam waktu cepat, Pak. Dana bergulir itu telah mengangkat yang namanya pedagang-pedagang bakulan yang sangat-sangat mikro, Pak. Di sana tuh kan sangat miskin masyarakatnya, Pak. Berbeda dengan kita. Sumatera Barat itu makmur, Pak, dibanding kami Jawa Timur sana. Nah, tapi itu dalam waktu sebentar, Pak, yang namanya pedagang kerupuk, pedagang pisang, dan pokoknya yang kecil-kecil mikro-mikro itu terangkat ekonominya, Pak. Karena permodalan itu kami siapkan dari dana bergulir tadi. Nah, itu dalam waktu sebentar, Pak, dana bergulir berkembang menjadi, halo, agak terganggu ya.
Nah, dana bergulir itu sekarang omsetnya, Pak, ini kita pakai kalimat omset, bukan aset ya. Omsetnya telah mencapai sekarang sekitar 40 miliar. Yang terakhir, data terakhir saya terima, Pak. Saya selalu dikirimkan data oleh kawan-kawan di Jawa Timur itu. Nah, itu perkembangannya, Pak, luar biasa untuk mengangkat mikro di Jawa Timur. Yang tadinya pakaian mereka kurang bersih, makan mereka kurang bergizi, sekarang pakaian mereka lebih cakep dari pakaian kepala dinas ini, Pak. lebih gagah kepala dinas sekarang, Pak. Nah, itu kami lakukan waktu itu. Saya waktu itu mencontoh dengan model dari rural di Jepang. Di Jepang tuh ruralnya semuanya digerakkan wanita. Di Jawa Timur pun kami fokus semua wanita, Pak. Nggak ada laki-laki sama sekali. Seluruh wanita kita bikin kelompok-kelompok, kemudian itu kita kembangkan, karena pertimbangannya begini, wanita itu jauh lebih jujur. Tanya Bu Hilma tuh. Wanita jauh lebih jujur, Bu Hilma ya. Kalau bapak-bapak habis beli rokok, Ibu Ilma. Nah, sedangkan pinjaman itu, Pak, barangkali bapak-bapak kaget. Pinjaman rata-rata di situnya paling tinggi itu 300.000, Pak. Saking kecil, saking mikronya, Pak. 300.000 itu berputar itu tiap minggu, Pak. Berputar tiap minggu. Nah, bahkan ada yang 100.000, Pak. Waktu itu ya, tapi sekarang mungkin udah besar. Nah, itu sangat berhasil mengangkat yang namanya UMKM tadi. Karena dia mayoritas. Nah, itu ukurannya, Pak. Nah, kemudian cara yang lain adalah seperti di Jawa Barat. Saya kebetulan juga belum melakukan, Pak, tapi saya sudah diminta oleh MUI Jawa Barat untuk menjadi koordinator pengembangan microfinance berbasis masjid. Nah, ini juga aspek modal. Nah, kenapa kita itu yang kita fokuskan dulu? Nah, kita barangkali agak model berbeda. Nah, sekarang di Jawa Barat tuh sampai udah hampir ribuan, Pak, microfinance berbasis masjid, walaupun jalannya belum semua bagus. Nah, dan itu sangat dibutuhkan oleh mikro-mikro tadi, gitu loh. Karena yang saya katakan tadi, masalah mikro adalah masalah akses ke permodalan. Nah, itu. Jadi kalau kita fokus seperti bapak-bapak jalan sekarang tuh sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan ditinggalkan yang mikro, Pak. Saya juga kaget data di Bank Nagari. Bank Nagari kok bisa gagal dana bergulirnya? Bingung saya itu. Karena penanganan itu sistem tidak diciptakan. Tidak dibuat dan tidak dipelajari betul. Dan mereka hanya sekadar seperti melemparkan kredit kepada masyarakat tanpa sistem untuk yang mikro ini. Sehingga ada banyak yang macet. Bahkan itu ada jumlahnya berkurang terus dan NPL-nya besar katanya saya dengar, Pak. Kami di Jawa Timur, Pak, hampir tidak ada NPL-nya, Pak. Hampir tidak ada. Kalaupun ada yang macet, Pak, itu kebetulan kan meninggal. Kalau soal kayak ini tidak ada, Pak. Tidak ada yang namanya one prestasi, itu tidak ada. Kalau meninggal ya. Nah, itu karena sistemnya tadi, Pak. Sistem kita ciptakan sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang untuk tidak ini. Nah, kemudian saya ingin sedikit menggambarkan mungkin model di kita, Pak. Model di kita yang relevan dengan kita tuh dua-duanya relevan. Pertama adalah microfinance berbasis masjid. Karena sesuai dengan ABS SBK kita. Dan itu barangkali akan sejalan dengan Bank Nagari kalau menjadi konversi menjadi bank syariah. Saya kira kan Pak Gubernur juga mendukung sekali itu. Dan saya juga sempat ditanya oleh kawan-kawan di Sumatera Barat itu, bagaimana pandangan saya terhadap konversi ini. Saya tanpa reserve, Pak, saya mendukung konversi Bank Nagari menjadi bank syariah. Saya mendukung, saya punya alasan-alasan yang lebih teknis mungkin daripada yang dibuat orang selama ini. Kan banyak sekali yang tidak mendukung. Termasuk kawan saya sendiri, Pak Romeo Rizal itu tidak mendukung tuh, Pak. Dia sering kontak saya tuh, dibilang saya pengkhianat ini. Pak Iramadi ini udah berkhianat tadi dia tidak dukung, dia tetap maunya itu paralel, Pak. Mereka punya argumentasi juga yang juga ya bagus argumentasinya kan di paralel antara konvensional dan bank syariah. Kalau saya mengatakan kita harus full konversi ke bank syariah. Karena apa? Karena dari sisi supply and demand tidak ada pengaruhnya terhadap ras, Pak. Saya sudah cek itu.
hampir semua pengusaha-pengusaha besar, ya, nasabah-nasabah dana yang ada di itu kebanyakan tuh dari Pemda semua, atau perusahaan-perusahaan yang terkait kepada proyek-proyek Pemda. Siapa yang mau lari? Nggak mungkin lah, kalau lari nggak makan mereka itu, Pak. Itu dari segi pendanaan. Begitu juga pembiayaan. Pembiayaan semuanya adalah hampir mayoritas tuh yang konsumtif ya. Konsumtif kepada pegawai-pegawai Pemda dan pegawai-pegawai otonom berkali. Dan itu tidak akan mungkin lari juga. Gitulah, Pak. Termasuk juga kalau untuk kredit umumnya kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek Pemda. Tidak ada kekhawatiran orang mengatakan akan terjadi ras, tidak mungkin. Nah, ini agak nyimpang kita sedikit nih, Pak. Tapi ada kaitannya kepada dana bergulir tadi. Nah, kalau misal sudah konversi menjadi perbankan syariah, dan bergulir tadi sangat relevan, Pak, ditangani secara baik. Saya siap untuk membantu strategi-strategi dana bergulir kalau diminta oleh Bank Nagari. Nah, ini kita bisa lihat juga, Pak. Yang sudah berubah menjadi bank syariah kan Aceh sama NTB, Pak. Aceh dan NTB itu hanya 6 bulan pertama, mereka agak drop sedikit. Itu dalam penyesuaian saya, transisi, Pak. Yang keduanya, mereka udah berlipat ganda meningkatnya. Jauh di atas ekspektasi kalau dia menjalankan bank konvensional. Sumatera Barat, saya kira tidak akan drop itu. Dia langsung running well itu kalau dia masuk menjadi bank konversi bank syariah. Jadi itu pandangan saya, Pak. Saya tadi lagi nyiapin tulisan juga untuk itu, tapi nggak jadi-jadi, Pak, karena banyak sekali pekerjaan, setengah-setengah jadi. Nggak. Saya udah diminta oleh beberapa media di situ, Pak, tolong, Pak, tulisannya. Aduh, sampai sekarang belum jadi-jadi. Nggak tahu, otak lagi tumpul benar nih, Pak. Nah, kemudian yang itu. Jadi yang itu yang cocok kita kan. Microfinance cocok kita, dan bergulir cocok. Yang kedua, penekanan kita kepada mikro ini, Pak. Penekanan mikro pada di kita ini adalah lebih baik kepada produk keunggulan kita yang tidak ditangani selama ini. Contoh Gambir. Gambir itu, Pak, 15.000 kepala keluarga yang bergerak di bidang Gambir. Kalau Gambir itu bisa dikembangkan, walaupun itu berada di luar 50 dan pesisir selatan, itu akan mempengaruhi ekonomi seluruh Sumatera Barat, Pak. Saya hakul yakin itu. Saya menangani itu, Pak, selama 6 bulan. Kami bikin tim survei. Saya minta gabungan itu tim survei dari perguruan tinggi di Sumatera Barat. Saya ambil personal-personal dari situ. Kemudian kami memakai tim survei dari Malaysia waktu itu untuk survei ke luar negeri, Pak. Alhamdulillah saya udah punya konsep-konsep itu, walaupun sudah tahun 2012 ya, 2012, tapi masih valid lah. Paling-paling datanya aja yang perlu direvisi. Nah, dalam hal ini saya ada punya berapa cara untuk menangani itu, dan itu terkait kepada mikro, Pak. Nah, jadi kalau mikro Gambir ini bisa kita selesaikan, mikro coklat kita selesaikan, mikro jagung kita selesaikan, luar biasa, Pak, untuk Sumatera Barat. Apalagi jagung itu juga kan mempengaruhi peternakan kita, Pak. Kalau kita lihat di Payakumbuh itu, Pak, sampai ke Mudia itu peternakan ayam sama iti itu, dan banyak juga sapi dan kambing situ. Nah, itu luar biasa kalau misalnya jagung bisa kita kembangkan juga. Jadi ini mikronya begitu, Pak. Nah, kemudian kita masuk pada yang sudah Bapak-Bapak kerjakan ini, itu tetap kita jalankan, tapi fokusnya, Pak, sekarang ini bukan pada outlet. Ini saya dengar tadi ada sedikit outlet. Outlet itu, Pak, memakan biaya tinggi dan efeknya sangat-sangat minimal. Nah, ini perlu difikirkan. Untuk sekarang ini fokuslah kepada digital market, Pak. Nah, digital market apa? Contoh sederhana saja. Nih, ada kan Pak Asril kan orang Riau nih. Beliau ini kan orang Riau yang sok-sok ngaku orang Minang aja sebenarnya, Pak. Sudah dijual kan layu tuh, Pak. Nah, itu kalau dibuat sederhana nih Pak Arsil, saya sudah mengusulkan dulu waktu saya jadi pembicara di sana di Riau, Pak. Tolong bagi orang-orang Minang, bikinlah daftar sederhana aja sebenarnya sih. Daftar UMKM kita, lengkap alamat, produk, barang-barang yang bisa dijual, kebutuhan. Dibikinlah satu ini sistemnya digital, dan di Riau juga bikin digital yang sama. Itu di-change, Pak. Di-change. Dengan adanya itu, Pak, itu pasar tuh langsung bergerak tuh, Pak. Jadi
produk-produk di Sumatera Barat yang mikro tadi, yang UMKM tadi, itu otomatis sudah jalan ke Riau, ke Jambi, Sumatera Utara, bahkan lintas batas Pak ke Singapura dan Malaysia. Dan itu yang saya dukung ke kawan-kawan untuk bikin digital itu Pak. Jadi kita tidak usah mikirkan masalah outlet yang makanan itu hampir tidak ada fungsinya sekarang Pak. Saya contohkan aja lah, kayak gedung yang di Jakarta ini, gedung Smesco ini Pak. Itu hampir tidak berguna Pak, selain pada hanya hura-hura untuk mengadakan pasar-pasar kayak bazar gitu aja Pak. Efeknya tidak terlalu berpengaruh karena zaman sekarang orang lebih melihat kepada digital market ini Pak. Nah, jadi itu tolong bikin uji cobanya misalnya Jambi, Riau, Sumatera Barat, atau Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, termasuk juga nanti Sumatera Utara. Kalau udah dibikin digital market itu Pak, itu Bapak Kepala Dinas tinggal ongkang-ongkang sama Pak. Tinggal Pak lihat aja monitornya apa yang sudah bergerak itu. Itu mekanisme pasar itu kan oportunis, Pak. Pasar itu oportunis. Jadi kita menciptakan hanya sistem. Jadi tidak perlu kita terjun lama. Kita bukan pedagang, kita tidak mengerti dagang. Biar aja pasar itu beroportunisnya. Kemudian mereka gunakan data-data yang ada itu. Lengkap nomor teleponnya, lengkap mereka apanya. Kemudian nanti mereka link sendiri, Pak. Dan itu dilakukan oleh di daerah di Jepang dilakukan itu Pak. Tapi udah lama. Nah, sebelum ini mereka udah bikin itu, udah otomatis jalan. Demikian juga di Cina sekarang Pak. Di Cina tuh antar provinsi mereka sudah memiliki linkage itu Pak. Walaupun mereka negara komunis. Nah itu aneh juga kan. Kita yang ada di syarat-syarat usaha di ketemu lain tidak melakukan hal itu gitu Pak. Kemudian masalah Gambir mungkin saya akan bahas lebih detail nanti, Pak. Memang panjang waktunya Bapak-bapak udah mau istirahat. Nah, saya akan mungkin ada kalau misal diadakan nanti Zoom lagi dengan berapa orang, sekian banyak orang nanti saya siap mempresentasikan masalah Gambir ini kepada Bapak sekalian. Karena data yang saya lihat yang dikemukakan kemarin di grup itu saya sempat baca Pak, walaupun saya nggak sempat ikut. Tapi sempat ngintip-ngintip dikit Pak. Itu sangat minimal itu sebenarnya. Nah nanti saya akan sampaikan nanti hasil bagaimana langkah-langkah solusi yang kami alternatifnya. Kemudian bagaimana situasi di Eropa, di Amerika, dan juga kemungkinan pasar baru yang bisa kita buka untuk Gambir ini. Nah itu Pak. Nah, saya juga pernah mengundang 2 menteri Pak ke Sumatera Barat dulu. Diadakan di itu Pak, di Bank Indonesia di Arau Pak, Petang Arau. Nah, Bank Indonesia itu kita undang ke kumpulan itu, kalau tidak salah tuh waktu itu yang ketua asosiasi Gambir itu Pak Ramal kalau tidak salah, saya lupa. Ya, ada Pak. Ya, Pak Ramal ya. Nah, Ketua Kadin Pak. Hah? Ketua Kadin dari sekarang Pak. Kadin Sumbar. Oh, ketua Kadin beliau ya. Nah, itu dulu beliau ada itu. Nah, itu dukungan dari kementerian luar biasa Pak Kepala Dinas. Itu waktu itu dua menteri datang tuh luar biasa dukungan. Tapi dia awak nih tidak menggari Pak. Anda menggarinya Pak. Kenapa bawa ngadu gua Pak di gua? Lakan lama namo dapat mengadu. Memang Bapak Naraji di Rajo ini Pak. Ambo undang seluruh bupati dan wali kota Sumatera Barat Pak untuk acara di Bank Indonesia di Muaro tuh Pak. Justru dia tidak datang Pak dari Uluha 50 Pak 60 Gambir tidak datang doh Pak. Awak bicara Gambir kok Pak? Iya. Dan Ambo ditelepon berkali-kali, Ambo kontak berkali-kali. Kami udah kirim ke Kepala Dinas apa macam dah ada tibo je ndak ada Pak. Yang semangat datang siapa? Bupati Pariaman Pak. Pak Ali Mughni. Sampai mungkin Pak Ali Mughni kok rajin Pak Ali Mughni di Perdana Penyu Gambir kok. Pak Iramadi katanya. Ambo orang Pariaman Pak. Orang Pariaman itu lebih cerdik daripada orang Darek Pak. Galak lah batu je. Dialah punya kami orang 252 Pak, tapi nama menggalih nanti kami. Itu kan sangat optimis. Itu yang mau inginkan sebenarnya. Sikap macam itu yang kita inginkan sebenarnya Pak Aploinas. Nah ini itu dulu yang bisa mau sampaikan. Nanti bikin bisa adakan Zoom meeting nanti misalnya masalah Gambir dan juga masalah coklat. Ambo juga pernah ngundang pelaku bisnis coklat dari Belanda, Belgia, Pak, sampai 3 kali datang ke Pekumbu, Pak. Tapi masih terhambat Ambo untuk mendrive Pemda Pekumbu, Pak. Ambo orang Pekumbu, tapi Ambo tidak berhasil, Pak. Karena kebetulan yang barangkali awak dianggap orang rantau, barangkali Pak tidak ngerti kampung.
Ya mungkin itu barangkali anggapan mereka. Tapi mudah-mudahan selanjutnya kok dengan terjunnya kepala dinas, dengan adanya pengalaman dari Pak Asriel, kemudian Ibu Ilma, mungkin dan lain-lainnya tadi Pak Asmud tadi itu ya. Ya Pak. Ya. Kalau ada dengan pengalamannya beliau-beliau yang hebat-hebat ini, mungkin Assalamualaikum awak Pak Irja. ya Assalamualaikum Pak Asmud. Belia Pak. Ya, sampai Iya. Robo ya. Lanjut Lama Pak. tak suruh ya. Hah? Iya, lanjut. Iya. MDGN Apa, lanjut. Kalau tak salah ketika Ambo jadi pembicara dia pun dulu Pak ya Pak Asmud ya di hotel itu apa suruh ya? Iya, di tampeknya siapa itu? Bos kita di itu. Di mana ya? Kami Pak. Iya. Temannya Pak Kosmas Batubara siapa? Oh iya. Pak Idris. Iya, Fahmi Idris. Fahmi, Oh, ya. Di apa di Kodel ya? Iya waktu itu Pak. Ya. Fahmi, ya. Lanjut Pak. Ya Pak Mantap, Asmun Pak. ya. Mau terima kasih Pak Asmun dengan pengalaman yang internasional yang sangat banyak dan itu sangat ntar masuk lu teleponnya dari Pak Wel gua. Ntar bawa phone lu ya. Nah sudah itu mungkin karena waktunya lah berjalan tarui. Apa yang kamu sampaikan gua? Lain mau tuli dari seketek tuh. Kalau di Sumatera Utara kami memang lebih banyak waktu itu yang pernah kami Masuk telepon. masih tegang Pak Wel lagi telepon. Yang kami lakukan waktu itu di situ di Sumatera Utara itu adalah membenahi pengrajin opak. Aduh. Opak itu kalau di awak tuh kerupuk ya Pak ya. Kerupuk kamang ya Pak ya. Nah, itu kami benahi, alhamdulillah satu daerah itu kan orang-orang kebetulan orang Pujakusuma sekitar di kampung itu maju luar biasa. Kinilah makmur mereka itu. Nah, kemudian juga kami melakukan juga pembenahan kapitiang lunak, Pak. Kapitiang lunak, kambing, sapi dan juga pedagang mikro kok, Pak. Orang awak kami Ambo Binas itu kebetulan 100% orang Minang, Pak. Pedagang-pedagang kuliner dan segala macam akan Ambo kumpulkan. Kemudian kami bina bersama-sama. Tapi lebih arahnya kepada itu selain memang awak membuat itu BMT untuk mengatasi keperluan PT mereka, kami buatlah BMT melalui dukungan dari Pemda. Alhamdulillah BMT itu tujuannya waktu itu Pak di daerah Pajak Petisa, orang Bapak tahu ya Pajak Petisa di Medan itu kan orang Minang mayoritas Pak. Awak di orang Minang, balon ndak orang awak dulu dukung awak kami itu akak awak terus itu. Buatlah BMT situ. Kebetulan kebanyakan pedagang di situ itu kan banyak barang kantau istilahnya Pak. Barang kantau itu barang datang pukul 9, pukul 10 harus lunas bagi ya. Bilo misalnya dapat keuntungan kadang situ kan. Di malahnya dapat pinjam PT ke bank. Bangga seminggu lu tentu keluar PT le. Nah, kami lakukan itu membuat BMT di Pajak Petisa. BMT itulah nanti yang akan menutup PT itu dalam waktu hanya berapa menit. Langsung selesai, 2 jam kemudiannya balik PT lah masuk keuntungan gadang pedagang kau. Nah, itulah salah satu untuk mendukung kebutuhan modal mereka dalam keadaan terdasa. Itu cara-cara yang kami lakukan itu. Jadi itu dulu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan perjalanan dilakukan kini Ambo mendukung Bana, tapi mungkin yang Ambo kecekkan tadi jangan lupakan itu Pak. 98% lebih Pak awak mikro Pak. Jadi kalau dikecekkan mikro UMKM naik kelas yang mana Pak? Kalau hanya 7 jari baru buah saja naik kelas enggak naik kelas nah betul Pak. Ini 98% kurang akan naik kelas mestinya. Jadi itulah ukurannya. Itu yang perlu dudukkan dulu. Itu untuk pikiran Ambo Pak. Terima kasih banyak Pak Kepala Dinas, Pak Bu Irma, Pak Asril. Mohon maaf kalau misalnya ada sebutan Ambo yang kurang pas, tapi nanti bisa dudukkan bahasa mau balik. Dan Ambo lalu lupa Pak, 8 tahun pensiun Pak dari Bank Indonesia Pak.
Nah, 8 tahun pensiun itulah banyak lupa dari perhentakan aku Pak Kepala Dinas. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawadi. Ya. Mantap Pak Irawadi. Mantap sekali. Ya, terima kasih Pak Asbun. Kami Ya, Pak. sangat butuh petunjuk dari Bapak, juga sangat butuh sekali nanti bentuk action di lapangan Pak ya. Dan kami memang bertekad di Sumatera Barat itu UMKM-nya mikro Pak. Karena di Sumatera Barat itu memang 98% lebih itu mikro. Jadi kami memang fokus pada UMKM mikro, bukan yang besar, bukan yang menengah. Kemarin itu banyak mikro. Nah, saran-saran Bapak tadi sangat baik sekali dan kami akan catat dan kami akan masuk dalam program berikutnya. Itulah makanya kami di Sumbar nanti kami mengundang Bapak juga nanti hadir ke Sumatera Barat untuk jadi insyaallah sehingga rencana kita ini, program kita ini bisa dapat terwujudkan. Terima kasih sekali lagi Pak Ridha, mudah-mudahan nanti kita sampai di Padang atau di mana saja. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang hormati, silakan kalau ada masukan sekali lagi tambahan-tambahan dari Bapak semua yang hadir, kami silakan Pak. Bu Ilma dulu, Bu Ilma silakan Bu Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak yang luar biasa ini. Jadi tambah semangat gitu, Pak. Nah, cuma sedikit mau berbagi informasi mungkin Pak Irawadi. Ya, Bu. Cuma sangat tertarik tadi dengan masalah dana bergulir. Jadi, ya, Bu. Kebetulan kita di Koperasi Saudagar Minang Raya itu juga mengeluarkan program dana titipan bergulir, pinjaman tanpa bunga kepada UMKM. Itu diinisiasi oleh beberapa orang termasuk juga Ibu Nur Hayati Wardah, ada Jay juga, Janel Kahar, dan beberapa anggota koperasi yang patungan, Pak. Patungan menggunakan modal itu yang kita putarkan. Sebelum COVID, itu sistem yang kita gunakan itu adalah UMKM harus membuat surat pernyataan, kemudian ada penjamin di situ. Nah, ini pengalaman Hilma, ada 4 orang yang dijamin waktu itu. Artinya gini, ketika UMKM kita tidak bisa membayar, maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk melunasi hutang. Nah, maksimal yang kita pinjamkan pada saat itu adalah 5 juta. Nah, dari 4 orang itu, ternyata yang Hilma jamin itu hampir semuanya macet pada saat COVID. Ada situasi yang memang di saat itu akhirnya diberikan keringanan untuk tidak mengasuh dan sebagainya. Nah, kemarin ketika situasi sudah mulai pulih, kita tagih lagi itu belum Pak, belum bayar juga sampai sekarang. Artinya dari beberapa orang itu baru 1 kasus yang jamin ya kan. Ada 4 orang dijamin, ternyata semuanya berkasus. 3 orang minjam 5 juta, 1 orang 1 juta. Untuk 1 juta pun di awal-awal rajin membayar, setelah itu dengan berbagai alasan tidak mau membayar lagi. Artinya untuk di Hilma ini gagal menurut Hilma yang kita berikan rekomendasi. Di awal ini surat pernyataan sampai udah segala macam kita bilang ya, bahwa ini kalau dia tidak bayar, makanya saya yang wajib membayar. Tolong juga mempertimbangkan saya, karena rekomendasi dari saya, gitu kan? Iya. Kemarin Hilma coba tagih lagi, ternyata belum bisa membayar sampai saat ini. Artinya, di kampung juga Hilma coba tanya, awalnya kita tawarkan ini di kampung. Hilma pengen ini kebetulan dari Sungai Tanang, ya kan? Nah, Hilma coba tawarkan di kampung. Waktu itu yang ikut menjamin itu Wali Nagari. Kita berharap yang tahu karakter masyarakat pasti Wali Nagari. Ternyata kesimpulan dari Wali Nagari tidak berani memberikan jaminan. Karena sudah banyak program seperti ini, juga ada BMT juga. Gagal total juga di Sungai Tanah. Kita coba saja dulu di Nagari. Nah, artinya program seperti ini, kita kembali Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah, ada di Beringharjo. Di Beringharjo, Bu Narati Wardah dengan timnya itu sangat sukses. Mungkin 11-12 dengan Pak Irawadi tadi. Tingkat kesuksesan. NPL-nya 0, Pak. Di Beringharjo itu sekarang sudah, mungkin sudah ratusan miliar barangkali asetnya.
Ya. Dari mulai kecil-kecil sampai sudah sekian ratus yang dia sudah berhasil, maka dia yang memberikan bantuan, ya kan? Dan Ya. itu bagus. NPL-nya nyaris nol mungkin. Hanya mungkin Ya. sekian persen yang tidak membayar. Itu bedanya dengan kita yang ada di Sumatera Barat. Artinya kita Ya. kembali kepada karakter, Pak. Nah, jadi untuk ini kalaupun sebetulnya Mas sangat setuju, tapi karena kita sudah mencoba, selain Koperasi Saudagar Minang Raya, kita juga di Minangkabau World Foundation juga mengeluarkan dana titipan bergulir ini dengan sistem yang sama. Ya kan? Ya, kasusnya hampir sama, mungkin demikian. Ya. Kemudian microfinance berbasis masjid tadi. Nah, kita nggak tahu nih kalau konteksnya di masjid ini, apakah ini akan berhasil di Sumatera Barat atau tidak? Nah, Hilma belum mencoba ini atau belum mendengar. Ya. Mungkin kalau ada pengalaman dari yang lain, mungkin mana yang lebih tepat sebenarnya gitu loh. Maksud Hilma pendekatan lagi. Ya. Ya kan? Pendekatan mana yang paling sesuai dengan karakter kita di Sumatera Barat? Gitu Pak, terima kasih. Ya. Boleh ya buat tanggapi Bu Ilma? Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya masalah itu bukan masalah karakter sebenarnya. Di mana saja karakter manusia Indonesia ku sama, Bu. Oh. Di Majuo, Ambo sudah survei itu, Bu. Di mana saja di Indonesia itu orang giliran kembali utang tuh larinya, Bu. Agak berbeda dengan Jepang. Karena Jepang tuh rasa malunya tinggi kan begitu, Bu. Di Jawa Timur pun sama. Di Sumatera Utara sama. Ambo contohkanlah, Bang Sumut itu mengadakan dana bergulir juga gagal serupa Bang Nagari. Kenapa gagal? Itu lebih kepada sistemnya yang tidak kompatibel dengan keadaan masyarakat. Tidak ada itu ada jaminan langsung aman, enggak begitu, kecuali jaminannya milik dia sendiri. Kalau ada penjamin, orang penjamin, justru dia semakin merasa aman. Apalagi di Minang ada lo pemeo orang dari itu ada pemeonya kok. Kalau dibaca di kelihatan kalau utang ke DBY ya. Karena gitu kan Pak Arsil ya, Pak Asril ya. Ya. Di malu cadi kelihatan kalau utang ke DBY ya kan begitu kan. Nah, sistem itu yang harus kita rubah. Jadi lebih kepada sistem. Contoh di Jawa Timur, kami ke Jawa Timur kok kan orang agak takut jo kiai itu. Nah, kiai itu kami manfaatkan, kami gunakanlah orang padusi ke sadonyo. Kalau laki-laki kan perokok gancang orang situ tuh. Rokoknya rokok enggak pakai filter tuh lah, budang garam merah tuh lah. Nah, ya penjudi banyak lo tuh, banyak buang ayam segala macam. Dia tidak mungkin nak gunakan itu, kami gunakanlah sadonyo padusi. Di padusi itu dibuat grup-grup. Ketua grupnya itu adalah tokoh di antara padusi itu 5 orang sampai 7 orang. Tidak banyak-banyak grupnya tuh. Kemudian diadukanlah grup-grup itu padusi ke sadonyo. Kemudian pembinaannya ditaruh situ kiai dan ditakuti orang itu. Itu kan sistem. Orang situ kalau mencari kiai aja tapi takut itu. Tidak ada keinginannya oleh ya untuk melakukan kecurangan-kecurangan gitu loh. Nah, sistem itu yang harus dilakukan. Begitu juga di Jogja. Ambo Jogja kan mengikuti Bana dulu. Ambo diputi di Jogja dulu, Bu. Jadi lama cukup 3 tahun dari ikut bina-bina itu sadonya dulu tuh di Jogja itu, termasuk orang awak 1000 orang awak banyak tuh di Beringharjo, Jo Malioboro itu. Nah, itu bisa kita bina. Pernah Ambo kumpulkan di BI dulu tuh. Di BI Jogja tuh, Bu. Gadang lo orang Minang masuk ke kantor BI itu pada dengan Kilimo tuh. Awak kan memberikan apresiasi aja kurang awak kan. Nah, itu sistemnya sebenarnya, diciptakan sistemnya. Nah, baca rutin nanti awak bicarakan. Nah, di Bang Nagari itu yang keliru. Sama aja Bang Sumut. Bang Sumut itu sama wana aja Bang Nagari kegagalannya. Kegagalan itu kenapa? Karena mereka menganggap dana bergulir kok sama saja perlakuan jo kredit biasa. Nggak bisa, itu harus dilakukan dan apalagi itu kalau jumlahnya banyak. Kalau kalau nggak pas, Bu, misalnya Ibu bagi ya 5 juta, kebutuhan cuma 1 juta, dia 5 juta, itu mahal yang jadinya tuh. Nah, itu perlu studi kelayakan betul-betul, Bu. Bukan berarti diberikan besar langsung lebih aman, tidak. Kenapa? Generative fund itu tergantung kepada hasil usahanya, usaha mikronya itu. Kalau usaha mikro cuma hasilnya sebulan cuma 500 1 juta,
Awak agi sebanyak itu juallah ke di bagiannya. Nah itu. Nah, itu harus dengan studi kelayakan betul-betul, kemudian penjamin juga betul. Nanti awak dudukkan persoalan itu, awak pelajari mana. Ambo hakul yakin di Minang itu kalau ada suatu sistem yang di backup oleh Pemda jalan, dan juga Bank Nagari. Libatkan Bank Nagari, orang bank itu berpengalaman. Jangan awak personal melakukan. Kalau di Jawa Timur kami melibatkan juga Bank Jatim. Walaupun Bank Jatim itu sebenarnya dari sistemnya jelas percaya ke kami, karena Ambo turun langsung. Ambo dari Bank Indonesia itu langsung mereka lah menurut saja oleh. Itu. Di alhamdulillah itu sangat maju dan itu sangat mendukung masyarakat. Itu baru dikatakan UMKM naik kelas. Nah, itu yang mau inginkan, Bu. Jadi pengalaman Ibu tadi sangat berguna tuh, Bu. Enggak gagal Ibu tuh, Dok. Itu namanya tuh kalau dalam bisnis itu namanya nah, itu namanya dalam bisnis namanya itu kan burning capital ya Pak Asril ya. Ya, kapital yang terbakar namanya itu udah apa-apa, tapi itu modal. Itu modal. Bukan sesuatu yang merugikan. Ya. Nah, itu banyak cara. Nanti misal banyak rentenir Pak di pasar. Di Bukit Tinggi misalnya di pasar banyak rentenir, orang-orang Sumatera Utara, orang Batak itu misalnya. Awak aduk kan itu nanti melawan rentenir itu. Nah, kalau dilakukan rentenir itu dalam waktu ada sampai 1 bulan rentenir hilang tuh. Ambo lah mencoba di Jogja tuh, Pak. Lah, modal ambo sendiri kalau ambo ketes aja, enggak banyak lagi keluar PT tuh. Ambo lagi dan bergulir di tanah saja. Hilang halo. Halo. Yap, lanjut Pak. Iya kok terganggu telepon masuk kok. Oh iya. Lah. Terus. Jadi itu tadi bisa awak lakukan, Bu. Nanti awak bicarakan bersama-sama. Nah, bagaimana langkah yang terbaik tentu dengan melibatkan Bank Nagari dan Pemda sendiri gitu loh, Bu. Seperti yang kami lakukan daerah lain. Jangan sekali-kali menangani UMKM tanpa melibatkan Pemda. Termasuk nanti kalau kita akan menangani gambir, menangani coklat, menangani jagung, akan gagal kalau Pemda tidak dilibatkan. Nah, itu sudah ada studi itu, Bu. Kami sudah meneliti itu. Nah, tapi Pemdanya sampai di mana? Seperti apa peran Pemda di situ gitu loh. Nah, itu sudah kami lakukan survei itu dan studi banding juga ke negara-negara lain sudah kami lakukan itu, termasuk bahan-bahan penelitian itu ke Skandinavia. Dan itu bagus sekali untuk dijadikan komparasi di awal. Itu dulu ya, Bu. Ada lain deh, Bu. Tambahannya mungkin itu aja Pak. Untuk jagung, alhamdulillah kita sudah dari hulu ke hilir ya Pak Buya ya. Sudah ada pabrik pengolahan jagung di Pasaman Barat. Alhamdulillah itu akan kita dorong, termasuk di kabupaten kota yang lain ya. Artinya kau sudah melibatkan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga Kabupaten Pasaman Barat. Di Pasaman Barat sendiri sudah sediakan lahan 100.000 hektar. Artinya tinggal mendorong ya Pak. Insya Allah kalau untuk persoalan jagung juga ada Pak Rizal tadi ya, juga akan mendukung melalui dana kur dan sebagainya. Insya Allah mungkin untuk jagung kita anggap sudah alhamdulillah sudah mengerucut ya. Sudah hampir selesai lah persoalan. Tinggal action. Nah, tapi kalau untuk gambir tadi memang alhamdulillah Pak sangat senang lah kalau Bapak sudah punya konsep, sudah punya data, sudah punya peluang pasar dan sebagainya. Barangkali mungkin persoalan gambir kan mungkin yang perlu kita fokus oleh Pak gitu. Ya Bu. Baik Bu, nanti kita bicarakan Bu. Mungkin pasar belum ya Bu ya, pasar luar negeri ya belum, tapi barangkali bisa kita atur ke depannya strateginya seperti apa gitu. Ada beberapa balto alternatif yang kami susun di situ. Nanti barangkali yang mau cari lu bahan-bahan. Kalau ada lalamo tadi malu telatak itu dia cari. Kemudian masalah jagung Bu, pernah Hambo dulu rencana mendorong di Payakumbuh 50 kota. Itu kalau tidak salah itu sekitar 500 hektar waktu itu di daerah Halaban. Dan 500 hektar di daerah Mungka, Bu. Nah, sekitar itulah, lupa angkung. Nah, waktu itu ambo balik ke Jogja tuh, laksanakan kepala dinas itu ambo tidak tahu kelanjutan seperti apa tuh, tanah tuh
udah diserahkan diatur oleh camat setempat waktu itu. Dan itu untuk menutup kebutuhan 50 kota aja udah pas itu sebenarnya. Yang paling banyak peternakan itu kan paling banyak kan di luar 52 kan. Nah, ya itu dulu Ibu. Masih ada enggak? Ada yang ini enggak? Mumpung awak bersusu kok. Kalau ada apa pendapat? Ya, oke. Terima kasih Pak Iramadi. Ya Pak Asmon. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan silakan Pak. Kalau ada yang lain silakan Pak. Pak Wisnu Ferry kalau ada. Pak Taswen. Pak Tasrif silakan. Izin Buya, Yuk. izin. Ambo pertama tadi terima kasih banyak kontribusi Pak Irawadi. Beliau memang orang hebat kok dan orang yang banyak pengalaman di Bank Indonesia. Dan mungkin di saku beliau masih banyak, itu dolar-dolar Bank Indonesia masih ada. Tapi ingin Ambo tanggapin adalah masalah-masalah strategis yang beliau sampaikan, yaitu kita kan dari awal lah berbicara dengan Pak Asril, we are going to go for the system. Nah, jadi Bapak lah memang sampaikan Pak. Jadi itu adalah dirancang oleh Pak Asril bersama-sama Buya, ya bapak-bapak lainnya. Dan Iko Ambo alhamdulillah sangat berbahagia karena kita ini sudah mulai menukia ke permasalahan kerakyatan, ekonomi kerakyatan, yaitu pertama mengenai masalah komoditas. Lah nampak jale komoditas gambir, jagung, coklat dan lain sebagainya. Iko alhamdulillah karena pendekatan komoditas Iko terutama di sektor pertanian dan juga kita berbicara masalah UMKM, Ambo pikir adalah hal yang sangat strategis untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Minangkabau di ranah. Nah, yang kedua Ambo sebenarnya ingin berbicara bagaimana keterkaitan antara ranah dan rantau. Orang rantau kan orang-orang kaya, saudara. 2,5% dari beliau-beliau itu Pak Buya, Ibu Hilma, Pak Asril itu ditampung lah di dalam Kambui. Mungkin kalau memang mau dikerjasama dengan Bank Nagari, oke. Atau mungkin kita punya Kambui Sorang juga kan untuk operasionalisasi program-program percepatan kegiatan UMKM Sumatera Barat Iko. Ambo sepaket Pak Irawadi masalah mikro tadi ya, kriteria-kriteria itu itulah memang dari Bank Indonesia dulu pernah ada menyampaikan kriteria UMKM itu berdasarkan pada baik modal maupun tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan terakhir Ambo sebenarnya sangat berbahagia juga karena kawan-kawan kita dan masalah-masalah gambir juga hadir nampak di Ambo. Pak Agung dari pesisir selatan. Assalamualaikum Pak Agung. Beliau lah mendapatkan juga sinyal-sinyal dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Nah, Pak Agung, tolong dilanjutkan tuh. Lanjut Pak Agung. Nah, jadi lainnya barangkali Pak Buya dan Ibu Hilma dan Pak Asril, silahkan dilanjutkan konsep-konsep yang tadi disebutkan oleh Pak Irawadi adalah sistem yang perlu kita perkuat. Last but not least, Ambo sangat berterima kasih manakala kita bisa berbasis kepada nagari, Pak. Karena disitulah kekuatan-kekuatan ekonomi kerakyatan kita itu berada. Dan tadi Ambo sepakat ya Pak Irawadi, karena itu adalah adat bersendi, sarak-sarak bersendi kita pula itulah mulai kita bangun kembali melalui penguatan-penguatan ekonomi kerakyatan di nagari. Mungkin sekedar aja untuk untuk mendorong supaya semangat kita boleh bertambah balik gitu. Karena Pak Irawadi lah memberikan suatu sinyal beliau akan bersedia turun gunung, nampaknya pulang kampung beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Ya, silakan. Bisa buat tambahkan seketik, Pak. Pak Taswen ya. Silakan Pak Taswen. Oh ya, silakan Pak Taswen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari kamar aja nih. Jadi tiba-tiba Ambo ditelepon dari Ibu Ilma nih. Buka apanya Pak Ahmad. Oke, Ambo yang kenal si kode Pak Ira, Pak
Asmun, Assalamualaikum, Asril Pak. ya. Jadi kalau ambo cuma menyimak aja baru mau nyimak, mau cari gini. Di dalam orang awak itu tuh rasa kemandiriannya itu kue. Tapi rasa kebersamaannya itu kurang. Nah, di dalam kita berbicara soal masalah UMKM, itu perlukan rasa kebersamaan. Contoh, tadi ambo dengar dari Pak Asmun mengenai tentang wakaf. Kita ini udah punya namanya Diaspora Minang. Di situ bakumpul semua orang kayu itu. Nah, dari situ kan bisa diajak. Nah, yang penting bagi mereka Diaspora Minang itu adalah yang penting mereka itu apa tujuan kita buat. Nah, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ira tadi, bikinkan konsepnya yang jelek, bikin proposalnya. Jadi nanti kita bisa ngomong sama diaspora, ambo bisa ngomong sama Brumalis, ambo bisa ngomong sama Tampo, bisa. Tapi jalekan dulu apa yang mau dibuat, apa sasarannya. Terus bagaimana kaitannya dengan kaitan kelas tadi. Jadi yang bocah dia orang awak itu hebat, tapi hebat untuk orang dirinya sendiri. Ya, tidak hebat untuk bersama. Nah, di siko perlu. Nah, kalau misalkan dengan dana wakaf itu memang bagus itu. Bagus sekali. Tinggal kita juluk aja tuh orang-orang di diaspora Minang itu. Mudah lah itu nanti itu kita coba di Jakarta. Ya, mereka mau tapi mereka harus tahu ikut tujuannya apa. Kama arahnya. Bagaimana nanti akibatnya bagi pada orang-orang sekeliling. Ya kan? Nah, ini juga contoh tadi. Kita ada demonstrasi untuk menolak mart itu kan. Nah, mart itu perlu juga, tetapi itu diambil dari UMKM nantinya. Ya kan? Nah, di situ kan perlu semacam kooperasi. Perlu semacam persatuan. Misalkan tadi persatuan orang yang jago yang produksi. Nanti mereka bisa kirimkan mart yang betul-betul punya Minang begitu. Itu yang bisa sampaikan baru kering-kering apa. Kamu ini bukan orang ekonomi nih. Kalau Pak Ira emang jago dia. Kamu basicnya dihukum aja gitu. Tapi ambo saya lihat itu memungkinkan yang dana bergulir tadi itu dihimpun daripada diaspora Minang itu memungkinkan. Cuman mereka juga harus minta bagaimana goalnya kita, terus apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaswen atas masukan-masukannya dan dorongannya. Dan insya Allah nanti kita akan bersama untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Kalau masih ada Pak Agung tuh, Pak Agung Putra. Silakan Pak Agung Putra. Izin Pak. Ya. Tuh Pak Agung, Pak. Agung, Dia sedang tetapi nih gambirnya, Pak. Ayo Bang, gambir cilik Pak Agung. Mana gambirnya Pak Agung? Silakan. Izin Pak Bu Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo tadi agak terputus habis maghrib baru bisa masuk. Tapi banyak sekali lah dapat gambaran dari Pak Iramadi. So memang ambo lebih fokus ke gambir gitu kan. Karena kondisi kini gambir itu memang sangat merosot aragonya. Jadi di grup ambo lah sampaikan ambo punya tanah untuk dijadikan gudang dan pabrik. Jadi itu bisa dijadikan itu sebagai trigger gitu. Artinya memang kita fokus untuk memajukan kesejahteraan petani. Nah, jadi bisa jadi yang lain serupa Prof. Muklis Patang itu bersinergi gitu. Artinya ada yang di pihak dana, ada yang di pihak tanah, ada yang dari SDM-nya gitu. Nah, kebetulan Ambo siap untuk di lapangan dan SDM-nya gitu. Sekalian jo tanah dan lahan tanah yang untuk dijadikan pabrik dan gudang. Nah, kalau mau lihat gudang-gudang yang ada, tanah itu cukuplah untuk menampung untuk berapa ton gitu. Jadi memang butuh dari bantuan dari Pemda sendiri karena memang
kalau tidak ada peran dari Pemda, memang agak susah gitu, karena segala izin, segala aktivitas untuk komoditi gambir tidak lepas dari peran dari Pemda sendiri. Nah, contohnya itu, di saat kontainer di Teluk Bayu yang punya gudang itu alun panuh, harga gambir langsung naik gitu. Nah, jadi artinya apa? Di saat gambir itu dibutuhkan maksimal untuk memenuhi kontainer, baru naik harga gambir. Nah, kalau enggak, langsung turun balik. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Jadi itulah gambaran sederhana. Nah, mungkin kalau di lapangan bisa kita lihat kayak di Payakumbuh maupun di Pesisir Selatan. Nah, seperti itu. Cuman ada tadi Bu Ilma sangat tertarik dengan pinjaman berbasis masjid. Itu memang kita di Nagari Seguntur rencananya memang melaksanakan itu, membantu rentenir masyarakat dari riba. Cuman pemikiran Ambo itu Ambo sampaikan ke pengurus masjid, belum temakan semua mereka gitu. Artinya Ambo memberi syarat cuman sederhana. Syarat meminjamkan fikih ke masyarakat. Yang pertama harus sholat ke masjid. Yang kedua harus diketahui oleh mamaknya dan mamak kaumnya. Yang ketiga, kalau tidak membayar kita umumkan di masjid setiap Jumat. Jadi sehingga mereka memang benar-benar bertanggung jawab untuk membayar fikih untuk masjid. Nah, terakhir, kalaupun tidak nama orang membayar, itu tuh uang masjid, uang umat juga. Nah, gitu. Akhirnya merasa dengan 3 syarat tadi itulah cukup berat untuk mereka. Nah, itu mungkin gambaran dari Ambo. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Gung atas informasinya tentang gambir. Insya Allah nanti kita akan coba bagaimana gambir yang ada di Eropa itu bisa kita jadikan nanti pabrik dan sebagainya, sehingga bisa harganya lebih layak lagi untuk kita kembangkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang ingin menambahkan ya silakan, kita masih ada sedikit lagi. Insya Allah jam 8 kita tutup Pak. Halo, Ambo ingin nambahkan seketik ya Pak. Enggak Pak ya. Nah, terima kasih Pak waktu yang diberikan. Masalah UMKM di negara Jawa. Ini sebenarnya kalau Ambo komparasi dengan daerah lain, lebih banyak unggulnya negara Jawa daripada daerah lain. Nah, itu kalau orang Jawa bilang, Pak, kami di Jogja basuh ke Sawang Sinawang nama kok Pak. Orang Jogja mengecen awak lebih elok, orang awak ngecen orang lain lebih elok. Nah, kebetulan Ambo pernah terjun, Ambo sebagai pembina juga, pernah jadi pembina berapa tahun, pembina usaha kecil di Yogyakarta, UMKM Yogyakarta. Kemudian dulu Ambo juga pernah membina di Jawa Barat, nah, Jawa Timur selain Jawa Timur. Di Papua tidak terlalu total Ambo di Papua. Karena memang tidak ada orang dibina mana ada. Kalau cerita itu kan galak-galak apa yang belum berceritakan di situ. Nah, dari hasil komparasi yang Ambo lakukan, termasuk juga dari luar negeri ya komparasinya, ternyata orang Sumatera Barat itu jauh lebih unggul daripada daerah lain. Nah, Ambo bisa melihat itu karena Ambo dari luar Pak. Ya begitu kan, awak peka mencari itu kalau awak dari luar. Kalau awak di dalam nampak ada unggul awak buru saja nampaknya. Karena awak bagaimana di dalam tadi ya. Begitu Ambo masuk ke dalam Sumatera Barat, Ambo luar biasa kaget. Ternyata yang namanya one village, one product, itu hanya yang terbesar itu adalah Sumatera Barat. Di daerah lain, Pak, itu hanya daerah-daerah nagari-nagari, desa-desa tertentu. Di Sumatera Barat itu hampir merata memiliki one village, one product. Itu ada bisa dikembangkan sadonya. Itu satu. Yang kedua dari pelaku bisnisnya, Pak, berbeda sekali dengan daerah lain di Sumatera Barat itu. Contoh bedanya. Waktu kami membina di daerah Tasik, Pak, daerah Tasik, daerah Singaparna, itu yang masalah bordiran itu, Pak. Mereka ternyata pandai membuat saja, Pak.
Dia tidak ngerti harga pokok tuh Pak. Bapak jangan salah itu. Dia pandai kerajo rancak. Keceknya itu kalau rancak barang tuh laku tuh. Itu kan sesuai jo teori ekonomi tuh Pak. Di ekonomi itu kan optimal, Pak, bukan maksimal. Artinya harago itu bersaing dan barang juga jangan terlalu jelek. Kalau orang situ tidak ngerti Pak. Wah ini bagus pasti laku. Itu kalimat mereka tuh Pak. Itu mako tidak ada laku-laku barang tuh Pak waktu itu. Nah, kalau di Minang, Ambo setiap mau masuk di Sumatera Barat, di negara-negara di Sumatera selama 6 bulan tuh kan mau mutatawi yang betul Sumatera Barat, hampir seluruh pelaku bisnis itu mengerti harga pokok Pak. Pak, harga pokok kami sih Pak, kalau jual berapa? Kalau tapek lain tidak ada pertanyaan macam itu doh Pak. Nah, situ keunggulan orang Minang tuh Pak, otaknya jalan Pak. Dan dia awak tidak nampak dia waktu kalau tinggal di kampung doh. Nah, Ambo membanding sekali itu sampai berkali-kali melihat. Ambo kaget pertama masuk Sumatera Barat tuh Pak. Kaget Ambo. Padahal Ambo lah Sumatera Utara Pak. 3 tahun Ambo membawa Sumatera Utara dan Aceh Pak, tidak bersuara betul. Begitu masuk Sumatera Barat jadi konsultan. Situ melihat luar biasa orang Minang ini. Yang dikatakan oleh Pak Taswen tadi, kita tuh memang ini susah untuk bersama kan itu. Nah itu iya, itu ciri-ciri apa Pak? Kalau keceknya Pak apa tuh kan keceknya orang Minang tuh sama jo burung alang. Ini berani terbang sendiri. Ini enggak burung pipik godoh. Nah biasa di masyarakat yang kecerdasannya lebih, pasti akan lebih berani untuk bertarung sendiri. Itu udah konsep Yahudi itu Pak. Konsep Yahudi itu. Nah, menurut Ambo itu suatu keunggulan juga. Nah, sekarang bagaimana keunggulan itu untuk kita drive bersama dengan menciptakan sistem itu tadi. Kita ciptakan sistem, bangun kebersamaan itu dan mengurangi ego kesendirian itu tadi. Burung alang tuh kurangin, tapi jangan dikurangi tabangnya. Nah, itu Pak. Nah, makanya orang Minang itu harus kita gunakan, harus pandai-pandai kita menggunakan kelebihannya. Nah, itu satu. Makanya mau katakan tadi, kalau kami di daerah lain, Pak, setengah mati majan berharga pokok, Pak, nggak ngerti-ngerti dah, Pak. Nah, itu dulu tahun-tahun awal-awal 2000-an dulu, Pak. Di tahun 90-an di daerah Jawa Barat itu, Pak, itu tidak mampunya menjual hasil produk, tuh, Pak. Hanya meletak di muka rumah aja tuh, Pak, hasil-hasil bordirannya itu. Rancak-rancak barangnya. Tapi tidak ada nombali. Nah, kami itu Pak. Kami kumpul orang Minang Pak. Kumpul orang Minang dari Pasar Kembang Bandung, dari Otista Bandung. Kami bawa lah ke situ Pak. Bawa ke Tasik. Bawa ke Singaparna. Orang Panggale kami bawa ke situ Pak. Untuk mengambil barang-barang itu. Kemudian diajarnya membuat bahan harga optimal. Jangan rancak saja, tapi harus bisa jual. Mampu bersaing di pasar dengan harganya. Kok rugi kan kalau misalnya di bawah harga pokok menjual, kok ruginya enggak gratis pokok dong. Nah, diajak kalau pelan-pelan Pak. Bawalah orang awak situ. Pertama kami bawa tuh sekitar 20 orang Pak. Bawa lah barang tuh, bawa lah ke Bandung. Itulah yang akhir cikal bakal dibawa ke Tanah Abang Pak. Jadi jangan salah Bapak kalau ada kini namanya Pasar Tasik di Tanah Abang, ada di Tamrin City, itu yang rintis tuh orang Minang satu tuh Pak. Kini lah banyak orang Tasik Pak, nyelai kuit lah berajanya. Anak-anak muda Tasik itu lah pakai Pajero kini Pak. Nah, jangan salah bahwa Pak, mereka sudah berkembang, sudah belajar, dan bisa mereka mengikuti mode sekarang. Mereka belajar. Nah, itulah keunggulan dari Minang waktu itu untuk mengajari mereka. Nah, makanya mau kecekkan, masa di Minang sendiri tidak bisa seperti itu? Awak dakek ke Singapura, dakek ke Malaysia. Sangat potensial untuk dan awak nama gale sendiri. Nah, sistemnya aja awak ciptakan. Nah, di keunggulan-keunggulan itu, Pak, Ambo sudah komparasi bana itu, sudah akan cepat, walaupun hanya penelitian-penelitian sederhana, keunggulan itu bisa kita terapkan di Minang untuk menjadi sesuatu modal dasar awak untuk mengembangkan UMKM Sumatera Barat. Jangan minder awak, Sumatera Barat itu unggul. Jangan ada uji kalimat-kalimat orang Minang kok susah lah apa, nah tak kurang nak di luar segala macam itu, tidak ada itu. Apa tapi di atas kurang dua tuh dinamika itu Pak. Itu di segi ekonomi itu dinamika bisnis. Itu kelihayan itu. Bukan kelicikan itu kelihayan. Lihai dan licik beda. Itu positif itu.
Nggak ada orang Yahudi seperti itu, Pak. Nggak kurang dari luar pun orang Yahudi pada Jawa tuh. Nah, itu. Nah, ternyata mereka bisa menguasai dunia. Orang Minang kok harus menguasai Indonesia atau regional Asia Tenggara. Harus itu. Cuma awak kurang bersama. Sebenarnya secara real dari dulu kan di daerah Semenanjung lah awak menguasai itu. Di Pineng lah awak menguasai. Nah, sampai ke daerah Thailand Selatan lah awak menguasai. Nah, kini tinggal awak membuat sistemnya lah. Awak nak memulai kini, gitu lah Pak. Mungkin itu dulu Pak. Nggak terlalu malam dulu Pak. Kok Pak Asril kayaknya mau pulang ke Pekanbaru kayaknya kok. Malam ini. ya terima kasih Pak. Ini sharing dulu Pak. Bila-bila nanti awak bercerita balik. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hormati, mungkin itu dulu pertemuan kita pada malam ini. Apapun yang telah kita sampaikan tadi, apapun yang telah kita keluarkan pendapat kita, itu menambah untuk menyempurnakan program-program kita ke depan, sehingga program kita ini memang sesuai dengan harapan kita bisa terwujudkan dengan sebaiknya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku moderator pada kesempatan ini mohon maaf atas kekurangan. Tertutup teman kita ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.